Siapa sangka di akhir bulan Juli 2026 kita kedatangan drama yang sangat amat ciamik antara dua konten kreator yang tidak pernah disangka-sangka bisa nge-clash. Siapa Bang Ray? Big Mo, the one and only, yang kemarin sempat drama juga sama YB dan rame juga ya live streaming kemarin gara-gara dipakai untuk bahan ngedukung MBG. Ngelawan Om Viru Designer, seorang konten kreator stand up komedian yang mungkin beberapa video pendeknya pernah lu lihat ya di Facebook, di Instagram, bahkan sampai di TikTok. Beliau juga gak terlalu beda jauh gitu, bikin video komentari dengan basis research yang udah dilakuin sendiri gitu. Dan menurut gue kontennya tuh bagus. Gue lagi sering banget ngelihat dia karena collab juga sama Bang Eki gitu yang biasa nge-up permasalahan-permasalahan politik gitu ya. Dan entah kenapa di tanggal 28 sampai tanggal 29 Juli 2026 dua orang itu tiba-tiba nge-clash, bertemu. Lewat apa tuh Bang? Lewat Discord. Dan kita bakal bahas sama-sama dramanya di video ngopi kesempatan kali ini. Apa yang terjadi? Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Disclaimer, gue gak ada beef sama dua orang itu ya. Gue cuma pengen ngasih tau lu semua konteksnya apaan, kenapa mereka tiba-tiba akhirnya saling komen satu sama lain. Jadi singkat ceritanya, Om Viru itu buat video pendek seperti biasanya gitu, yang ngomongin soal vape, ngomongin soal rokok elektronik. Ya, yang orang-orang mungkin gak pernah tahu kalau misalnya itu dilarang untuk diiklankan di media sosial. Kemudian videonya Om Viru itu tiba-tiba ada di Discordnya Big Mo. Terus kelihatan lah sama Big Mo karena emang Discordnya juga tempat dia buat nge-react sesuatu, iya gak sih? Dan ini gue baru sadar ya waktu gue cek doxliannya, ternyata Big Mo punya konten WK juga ya. Mirip-mirip gitu loh, kita nge-react konten-konten Discord juga gitu yang dikirimin sama member ataupun subscriber. Nah dari live streaming ini akhirnya Big Mo ngerespon videonya Viru dengan bilang kalau misalnya dia tuh nerd, gak usah didengerin ya, terus sambil ngepromosin brand vape yang dia pakai. Nah kemudian reaksi Big Mo ini akhirnya kedengeran lagi sama Om Viru gitu loh, setelah ada komentar yang bilang dikatain sama Big Mo nerd Bang. Dan begitulah kira-kira ya kesimpulan dari dramanya. Sekarang kita bakal coba buat menjelajah lebih rinci dan juga lebih detail dari doxliannya sendiri. Ini awal mulanya dari mana? Nah, awal mulanya 3 hari yang lalu, tanggal 27 ya, 27 Juli 2026. Ketika Om Viru itu coba buat ngasih tahu terkait concernnya dia soal rokok elektronik. Ya, beliau buat caption, kok bisa ya sampai sekarang vape masih berani terang-terangan vape itulah pokoknya, anjir kampung banget gue. Kalau rilis liquid sama influencer padahal iklan di medsos sudah dilarang. Biasa aja padahal melanggar hukum. Iklan vape di medsos. Nah, beliau pun sambil ngejelasin juga gitu dasar hukumnya apa sampai bilang kalau iklan vape di medsos itu dilarang. Emang biasa konten-konten Viru kayak gitu. Sering lihat kan? Padahal sebenarnya ilegal itu. Nih baca. Ya, PP nomor 28 tahun 2024, setiap orang yang memproduksi, mengimpor dan atau mengedarkan produk tembakau serta rokok elektronik dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital. Dilarang mengiklankan ya. Oke, bukan mungkin secara langsung ada skenario atau adegan ngerokok gitu, mungkin beda gitu. Tapi ini mengiklankan, langsung ngasih tahu dan juga promosi kalau misalnya lu harus nyobain produk ini. Nah, ini gue jadi ingat waktu beberapa tahun yang lalu ya, kalau misalnya ngomongin soal vape atau rokok, gue pernah dapat invitation sama Google Anja. Waktu zaman-zaman gue buat konten terkocak, itu gue diundang kan buat ketemu sama anak-anak Google-nya. Terus habis itu bareng temen gue juga yang kebetulan baru aja ganti konten dari konten vlog ke konten vape. Nah dia nanya tuh soal kontennya dia ke pegawainya Google. Pegawai gue langsung bilang kayak, wah mas kayaknya jangan deh, soalnya nggak boleh nih rokok elektronik vape kayak gitu, atau bahkan rokok langsung gitu. Ada kebijakan gak cuma di Google doang tapi juga di beberapa media sosial lain seperti Facebook dan juga Instagram. Itu gue denger langsung ya dari pegawai Google-nya sendiri. Terus dia langsung kicep waktu nanya itu. Terus gimana Bang temen lu sekarang kabarnya? Ya udah gak nge-YouTube tapi kayaknya masih bekerja di industri vape gitu ya. Lanjut. Rokok elektronik dilarang iklan di media sosial. Gue juga baru tahu ini ada undang-undangnya. Ya itu bolehnya kalau PP di website ya? sendiri. Kalau di medsos nggak boleh. Melanggar, bisa di take down. Makanya kan kalau rokok konvensional mau ngiklan di medsos, muter otak mereka. Bikin acara olahraga, sponsor festival musik. Lah ini vape bisa-bisanya terang-terangan rilis produk collab sama influencer. Ini yang gue suka sama kontennya Om Viru. Jadi ada beberapa kegiatan ya yang pada akhirnya dia jelasin kalau misalkan ada makna tersirat
di balik acara atau kegiatan tersebut gitu loh. Salah satunya informasi yang baru aja disampaikan ini. Tidak ada takut-takutnya. Makanya nggak aneh pengguna vape di Indonesia BNN sebut pengguna vape di Indonesia naik 10 kali lipat. Goks. naik drastis. Bahkan di 2024 kita tuh jadi negara dengan pengguna vape terbanyak. Damn, 2024 Indonesia peringkat 1 pengguna vape di dunia. Statista data Februari 2024 diambil dari 56 negara di dunia. Adam Prabata. Goks. Di dunia. Kayak lu udah pernah ngalamin gak sih di jalan raya kena sembur mbak berjilbab? Mbak berjilbab loh. Seumur-umur sih belum pernah ya. Dan jujur aja buat gue pribadi, asap vape ini gak yang terlalu ngeganggu buat gue, karena aromanya beda sama aroma rokok. Meskipun kalau misalkan dalam konsentrasi yang terlalu padat gitu atau banyak, tetap mengganggu juga. Apalagi kalau misalkan gue bawa anak gitu loh. Ya cuman kalau misalkan abu rokok di jalan tuh beda cerita. Gue pernah sekali 2 kali ya. Tiap kali emang ada orang yang ngerokok di depan gue waktu ngendarain motor, langsung gue teriakin tuh, "Woi, sakit mata gue anjir, kena asap." Langsung kabur tuh. Kebanyakan kayak gitu. Dan gak pernah kayak berhenti terus, "Mas gak apa-apa gak?" kayak gitu. Langsung kabur mereka kalau misalnya diteriakin kayak gitu. Men, pussy ass. Emang apa sih, maaf. Lanjut. Gua pernah. Ini saking makin banyaknya ya orang ngerokok sambil naik motor. Sekarang udah kesetaraan gender. Sebenarnya nggak masalah sih ya kalau misalnya emang pengen ngerokok gitu, itu kan pilihan hidup lu sendiri, tapi ingat tempat dan juga waktu sih. Gue juga nggak ada beef sama sekali buat orang-orang yang ngerokok gitu, bahkan bokap dan adik gue juga ngerokok, gue dong yang kagak di keluarga ini ya. Cuman kadang emang gue sempet marah-marah juga ke bokap gue tiap kali ngerokok, tapi deket sama anak gue sendiri atau cucu gue. Apalagi kalau misalnya rokok konvensional itu kan ada nikotinnya ya nggak sih, dan bisa nempel di baju juga, itu kan bahaya buat bocil. Ya nggak? Belum lagi dampaknya ke anak-anak. Dan Nah, terakhir itu. aja di Indonesia 5,9 juta anak DRI Prokok Kemenkes ungkap bocah 4 tahun ngudut. Ini judulnya oke juga, ada ngudut. udah ada 5 juta lebih perokok anak. Kalau ditambah sama yang 26 nge-vape pasti Juni. lebih banyak lagi. Dan akan terus makin bertambah seiring gencarnya iklan di medsos. Ya gimana orang pasar Indonesia e-cigarette market size in USD million. Ya kita terus jaga ya Om Viro ya. Apalagi dia lagi nyenggol vape nih atau iklan rokok elektronik. yang menggiurkan. Makanya Semoga kalau ada YouTuber, baik-baik saja, Om Viro. Thank you banget. abang-abangan, viewsnya udah berjuta-juta tapi belum pernah sama sekali rilis liquid, lu mesti respect bro. Nggak sembarang Anjay. orang bisa hidup di dunia hiburan tanpa duit rokok. Cuman ya kita nggak bisa juga cuman ngarep para influencer menahan diri dari godaan collab liquid. Pemerintah ya harus turun tangan lah. Kemenkes kan udah Damn. nerbitin PP, tapi mana nih implementasinya? Komdigi juga. Kapan mulai blokir iklan vape di medsos? Lama banget, udah 2 tahun dilarang ini. Akun vape followers puluhan ribu, ratusan ribu masih bebas nih. Jangan-jangan Om Viro itu yang pernah komen di Facebook pakai emot Herta. Kok gue benci banget ya sama tapi niatnya bukan ke perokok, ke vapers aja. Iklan di sini, giliran kemarin ada yang spill outfit pejabat, cepet banget blokirnya. Hal yang terlihat biasa aja, Selalu mendapatkan peluang untuk mengkritik pemerintah, Om Viro gokil. Nah, kemudian video ini akhirnya nyampe ke Discordnya Om Bigmo. Ya, terus di-react juga nih 2 hari yang lalu, tanggal 27 Juli 2026. Ya, gue ngebahas ini tanggal 30, jadi emang udah lama banget. Tapi emang masih hangat sih, soalnya kalau misalnya cek di kolom komentar, masih banyak orang-orang yang ngomongin soal dramanya. Buset, anak teknik perminyakan ITB dikatain konyol sama anak FH Unsut ini. Holy damn. Ya, jadi di mana detik dia melihat videonya Om Viro nih, ada yang ngasih timestamp. Terima kasih banyak, Bib. hal yang terlihat biasa aja, padahal melanggar hukum. Iklan vape di medsos. Sotoy. Ini yang belum disensornya ya. Soalnya Bigmo juga nyebut nama brandnya. Tapi gue bakal coba lihat lewat videonya Om Viro. Bentar, mana ya reaksinya? Yang ini kok nggak salah. Bentar. Nah ini yang ini nih. Wait. Nah ini. Dikatain sama Bigmo nerd bang. Jadi Om Viro pun itu udah ngutip ya videonya Bigmo. Bang, lu dikatain Bigmo. Hah? Emang gue pernah ngapain ke dia? Hal yang terlihat biasa aja, padahal melanggar hukum. Iklan vape di medsos. Sotoy. Jangan lupa ngepost. Jangan lupa ngepost. I love sponsorin kita yang berani ngambil kesempatan di gue Melvin Erio buat itu tuh nanti. Ini kocaknya gara-gara drama ini brand vape-nya kena coy. Orang nyari tahu kayak damn. Ya meskipun akhirnya balik lagi ke Om Viro kemarin lagi.
video yang sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya banyak influencer juga yang udah pada ngerilis liquid vape gitu. Ya, jadi jangan lupa nggak usah dengerin. Orang nerd nggak usah didengerin. Kenapa pada nge-tag Issei Nugroho? Emang dia siapa? Issei Nugroho. Oh, oh Issei yang buat video drama. Saatnya Issei CapCut menunggu. Oh. Ya di mana ya? Kan gue emang nerd guys. Lu kalau nonton konten gue pasti tahu lah. Konten gue sampai riset paper. Gue juga socially awkward, makanya belajar public speaking dari stand up. Udah gitu lu coba dah Gokil sih. cari emoji nerd. Yang keluar ya emoji muka gua. Jadi gua nggak bermasalah dikatain nerd. Justru yang bermasalah lu Big Mo. Karena gua beneran nerd, nggak sotoy. Jadi gua beneran tahu aturannya. Kayak vape yang sponsorin lu tuh. Gua cek masih terang-terangan tuh ngiklan produknya di medsos. Padahal udah dilarang. Impulsif Udah gitu soalnya. nulisnya masih Responnya. 18 plus lagi, bukannya 21 plus. Dan satu lagi nih ya Big Mo, lu tuh barusan promosi produk nikotin secara eksplisit di akun YouTube lu. Ada larangannya juga itu nih. Ini maksud gue yang pada akhirnya mungkin bakal ada pasti potensi kena brandnya strike kena. itu. Beneran dah. Dah gitu aja ya. Gua kira tadi gua dikatain karena blunder. Ternyata yang ngatain yang blunder. Bang, lu dikatain Video responnya nggak cuma itu doang by the way, tapi di Instagram rame banget sampai 98.000 orang ya yang likes. Dan di komen sama 29.000, 20 lagi 2.900. Ya videonya ada 2 respon Om Viro yang tadi sama yang baru ini. ada aja sih yang ngikutin. Ya karena Masih heran gue ada aja yang ngikutin tuh streamer. menghibur, Pak. Satu hal yang mesti lu sadar, Big Mo itu lucu menurut deskripsi YouTube-nya. Tapi serius, sebagai nerd di bidang komedi, gue bisa jelasin di mana letak lucunya Big Mo. Komedi itu soal pematahan asumsi. Orang kalau melanggar aturan terus diingetin, asumsinya minimal orangnya malu. Nah, Big Mo malah makin nyolot. Kemarin dia Dan Om Viro udah biasa ya buat konten kayak gini ya, maksudnya sebelum akhirnya tiba-tiba direspon sama Om Big Mo gitu, yang notabene dia pun kayaknya nggak tahu gitu kalau udah direspon sama Viro. Om Viro Designer pun udah sering banget ngekritik soal kebijakan-kebijakan pemerintah dan beberapa hal-hal bodoh yang ada di Indonesia gitu. Jadi tiba-tiba sampai direspon sama kreator lain, kayaknya udah makanan sehari-hari buat Om Viro. baru live streaming lagi. Kali ini dia ngajak anak-anak untuk ngepromosiin liquid. Jir nyelam. Oh ya kan riset ya Viro. Liquid nomor 1 gua nggak ada di sini. Liquid nomor 1. Gimana? Lucu nggak buat lo? Kalau belum, tenang. Sebagai nerd di bidang komedi, gue punya ide biar ini jadi lucu juga buat lo. Dalam komedi ada teori superioritas. Orang lebih mudah ketawa ketika ngeliat orang lain yang posisinya lebih rendah dari dia. Jadi supaya kejadian ini lebih lucu, lu bikin aja posisi Big Mo jadi lebih rendah. Aturan YouTube-nya kan jelas. Dilarang mempromosikan produk yang mengandung nikotin. Bayangin kalau misalnya gara-gara dia promosi vape sambil ngajak anak-anak di live stream YouTube. Oh shit, gue baru tahu. Apakah vape berisi nikotin? Oh ada. Sebagian besar cairan liquid vape mengandung nikotin, tetapi ada juga jenis cairan yang tidak menggunakan nikotin. Oh gitu. Anjir, ilmu baru nih. Jadi nerd lu bang. Orang-orang banyak nge-report kalau sampai akun Big Mo kena strike di YouTube. Masa lu nggak ketawa? Kok masih ada? Ya jadi begitulah ya drama antara Om Viro dan juga Big Mo. Jadi tentang vape guys pada dasarnya ya. Lu ada di setnya mana Om Ray, Big Mo atau Viro? Ya buat gue yang kurang menyukai hal-hal terkait nikotin segala macem, kayaknya emang harus dikurang-kurangnya dah Om Big Mo terkait ya, promosi produk-produk yang seperti itu ya. Tapi ya balik lagi, gimana tanggapan kalian semua? Apakah Om Issei udah buat video drama ini atau belum? Tolong tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue udah diri. Bye bye.